Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Sherly Angelina dengan NIM 1910611123. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengakuan dan teori-teori pengakuan dalam hukum internasional. Pengakuan. Pengakuan adalah salah satu hal yang paling penting bagi suatu negara, dikarenakan suatu negara tidak dapat berdiri sendiri tanpa bantuan dari negara lain. Pengakuan sendiri memiliki arti, suatu pernyataan dari negara lain bahwa suatu negara tersebut ada. Lalu, suatu negara untuk mendapatkan suatu pengakuan hukum internasional harus memenuhi 4 syarat. Yang pertama, adanya wilayah. Yang kedua, pemerintah yang berdaulat. Yang ketiga, adanya masyarakat. Dan yang keempat, adalah adanya pengakuan dari negara lain. Dalam hal ini, fungsi dari pengakuan tersebut adalah agar negara yang baru diakui itu dapat melakukan hubungan kerjasama dengan negara yang mengakuinya, di mana akan terjadi hubungan timbal balik yang saling menguntungkan atau win-win solution. Ini berarti pengakuan pasti menimbulkan akibat-akibat hukum yang mana terjadinya hubungan diplomatik antar negara tersebut. Dalam hal ini ada dua jenis pengakuan di hukum internasional. Yang pertama adalah pengakuan de facto dan yang kedua adalah pengakuan de jure. Pengakuan de facto adalah pengakuan karena fakta. Dalam hal ini hanya mengakui fakta bahwa suatu negara baru telah memiliki unsur-unsur agar dapat dikatakan sebagai negara, namun masih bersifat abu-abu atau ragu. Sedangkan pengakuan de jure adalah pengakuan yang berdasarkan hukum yang mana memperhatikan keabsahan yuridis dari pihak yang diakuinya tersebut. Lalu, dalam hukum internasional ada 3 teori pengakuan. Yang pertama adalah teori deklarator, atau yang disebut juga bersifat formal. Teori ini lahir pada awal abad ke-20 dengan tokoh-tokohnya Thomas Jeninek. Teori ini menganggap bahwa pengakuan itu hanya pernyataan formal saja yang menyatakan bahwa suatu negara telah lahir atau ada. Ini berarti ada atau tidaknya suatu pengakuan tidak mempunyai akibat apapun terhadap keberadaan suatu negara sebagai subjek hukum internasional. Yang kedua ada teori konstitutif. Teori ini kontradiktif dengan teori deklarator, yang mana menurut teori ini pengakuan adalah suatu hal yang penting sebab pengakuan menciptakan penerimaan terhadap suatu negara sebagai anggota masyarakat internasional. Dengan kata lain, teori ini mengharuskan adanya pengakuan agar dapat dikatakan sebagai subjek hukum internasional, yang mana tanpa pengakuan, suatu negara bukan atau belum merupakan subjek hukum internasional. Yang ketiga ada teori pemisah atau jalan tengah. Teori ini lahir karena adanya perbedaan pendapat antara teori deklarator dan teori konstitutif. Teori ini memisahkan antara kepribadian hukum suatu negara dan pelaksanaan hak dan kewajiban dari pribadi hukum itu. Untuk menjadi sebuah pribadi hukum, negara tidak memerlukan pengakuan, namun agar pribadi hukum itu dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam hukum internasional, maka diperlukan pengakuan oleh negara-negara lain. Lalu, saat telah diberikannya pengakuan kepada suatu negara, maka itu berlaku untuk selamanya dan tidak dapat ditarik kembali, meskipun telah terjadi pemutusan kerjasama diplomatik antar dua negara tersebut. Lalu saya akan memberikan sebuah contoh dari pengakuan. Contohnya adalah pengakuan Mesir atas kemerdekaan Indonesia. Mesir merupakan negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia, yaitu pada 22 Maret 1946. Meskipun baru secara de facto, antara pihak Indonesia dan pihak Mesir telah menjalin hubungan diplomatik yang saling menguntungkan, di mana Mesir membantu Indonesia untuk mendapatkan pengakuan-pengakuan dari negara lain atas kemerdekaannya. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Santi Om. Namo Buddhaya. Terima kasih.